Yang penting juga nih dicek ya, eee, mana yang masuk kebutuhan dan mana yang cuman, pengen Keinginan. doang nih gitu ya. Nah, kayak gitu kita baru bisa lihat nih pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Nanti kalau misalkan 20% yang udah kita tabung, tengah-tengah bulan kita congkel lagi gimana tuh? Oke, mungkin kita balik dari kebutuhan ya, yang paling utama adalah sebetulnya asuransi jiwa dulu. Karena Mmm. gini, kita nggak pernah tahu, resiko kehidupan yang mungkin terjadi di setiap orang ya. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Bala Duit, kita masih akan membahas mengenai tips-tips berhemat dan juga menabung di video kali ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah membedakan ya, hemat dan juga pelit. Sekarang tinggal bagaimana nih kita bisa berhemat tapi dengan cara yang tepat. Sebelumnya, sebelum kita masuk melanjutkan pembicaraan ini, jangan lupa di like dulu dong videonya, di share juga ke teman-teman kamu dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Tentunya masih bersama dengan Mas Henry Widakdo dan juga Mbak Mega di studio. Tadi Mbak Mega punya pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita langsung tanyakan sama Mas Henry. Mas, bagaimana nih cara untuk menabung yang tepat, berhemat yang tepat di saat posisinya mungkin seperti Mbak Mega, seorang single fighter, sudah punya anak dan gaji itu untuk saat ini masih difokuskan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita bicara gaji UMR itu kan juga variatif ya, Betul. berbeda-beda begitu. Bagaimana Mas Henry? Ya, cara sebetulnya simpel aja ya. Gini, Mbak Mega, kita bisa mulai dengan buat catatan untuk setiap, spending atau pengeluaran ya. Dan kita juga catat nih income pas lagi dapet job gitu ya, kita catat nih supaya tahu mana aja, pos-pos pengeluaran terbesar nih untuk kita, terutama yang udah berkeluarga gitu ya. Heeh. Nah, kalau udah tahu, lalu kita buat, budgeting untuk pengeluaran kita atur gitu. Nah, ada beberapa prinsip nih yang mungkin bisa saya share. Misalnya ada prinsip, 50, 30, 20 ya, yang aturan dasarnya tuh, kita bagi pendapatan tentunya setelah kita bayar pajak dan kita alokasi untuk kita belanjain nih 50% untuk kebutuhan ya, terus kemudian 30% untuk keinginan dan kita siapkan 20% untuk kita tabung atau saving gitu ya. Nah, ada satu lagi, prinsip Pareto atau kita sering dengar 80-20 gitu ya. Nah, buat yang mau lebih simpel mungkin bisa seperti ini. Artinya, kebutuhan hidup misalnya sewa, bayar, kontrak gitu ya, transport, makan, nah belanja sampai hiburan itu harus bisa dipenuhi dengan 80% penghasilan. Oke. Nah, sisanya 20% untuk ditabung. Nah, yang penting juga nih dicek ya, mana yang masuk kebutuhan dan mana yang cuman, pengen Keinginan. doang nih gitu ya. Nah, kayak gitu kita baru bisa lihat nih pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu misalnya dan dari situ baru kita bisa ada tambahan untuk disisihkan sebagai tabungan, kira-kira gitu Mbak Mega, Mbak Cita. Nanti kalau misalkan 20% yang udah kita tabung, tengah-tengah bulan kita congkel lagi gimana? Gimana tuh? Mas Henry? Oh, jangan dicongkel-congkel ya. Kalau bisa tetap disiplin, tahan-tahan ya. Apalagi kalau Iya, udah iya. flash sale, waduh kayaknya gatel banget gitu ya. Iya bener. Jadi kita harus konsisten dulu berarti. Mungkin Oke. salah satu tipsnya adalah di saat gajian langsung yang 20%-nya disisihkan ya. Jadi kita nggak ada tergoda untuk aduh pakai dulu deh, nanti kan ada yang masuk lagi gitu gajinya gitu ya. Iya gitu. Di awal langsung disisihkan. Terus tadi juga Mbak Mega sudah sempat menanyakan untuk asuransi nih Mas Henry. Baiknya bagaimana untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik? Apalagi sudah punya anak 2, seorang single parent, ini lebih baik kita fokus ke asuransi kesehatan dulu, Betul. asuransi jiwa, atau asuransi pendidikan yang jangka panjang? Oke, mungkin kita balik dari kebutuhan ya. Yang paling utama adalah sebetulnya asuransi jiwa dulu. Karena gini, kita nggak pernah tahu, resiko kehidupan yang mungkin terjadi di setiap orang ya. Misalnya kita tiba-tiba hari ini, sehat-sehatnya, terus besok tiba-tiba ada resiko dan amit-amit gitu ya, terjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, itu bagaimana dengan, kehidupan, keluarga kita ke depan gitu.
Nah, kalau kita punya asuransi jiwa, tentunya kita nanti akan ada klaim ya yang bisa digunakan oleh ahli waris nih untuk Oh, melanjutkan oke. kehidupannya gitu. Nah, setelah punya asuransi jiwa, ada bagusnya juga kita punya asuransi kesehatan gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita tiba-tiba kena sakit, kita udah nggak usah pusing nih untuk bayar biaya-biaya rumah sakit ya, karena semuanya Mhm. sudah ditanggung asuransi. Nah, asuransi pendidikan juga penting. Kita juga mau pastiin kan anak-anak kita punya pendidikan yang bagus dan bisa keluar saat dibutuhkan nanti. Itu gunanya asuransi pendidikan. Kira-kira gitu, Mbak Mega. Oh, iya iya iya. Oke, berarti tergantung sama kapabilitas atau kemampuan masing-masing orang, tapi baiknya pada saat uangnya sudah cukup ditingkatkan begitu asuransinya ya. Oh, iya. Dimulai dari asuransi Betul. jiwa Jiwa. terlebih dahulu Jadi kalau gitu. kita asuransi jiwa nih kita jadi punya ahli waris gitu. Jadi Oh, nanti anak-anak kalau misalnya amit-amit terjadi amit-amit. sesuatu sama kita, itu ibaratnya sudah bisa menerima peninggalan dari orang tua, secara hukum juga jelas begitu Mas Henry ya? Oh, oke. Ya, betul banget. Oke, nah kalau kita balik lagi ke bahasan mengenai menabung ya. Kalau Mbak Mega sendiri menabung sekarang di mana? Apakah di bank atau dalam bentuk cash di celengan atau dalam bentuk emas mungkin? Aku nabungnya ya itu di celengan. Oh di celengan. Di Dicelengin. celengan berarti dalam bentuk cash fisik gitu Cash, ya? iya betul. Oke, nah sebenarnya untuk menabung sendiri ya Mas Henry, lebih baik atau lebih ideal itu di mana sih? Apakah memang disetorkan ke bank atau kita dalam bentuk deposito supaya nggak ada gangguan-gangguan bisikan-bisikan untuk mencairkan dana tersebut atau bagaimana? Ya, sebetulnya sekarang udah cukup banyak ya pilihan gitu, nggak cuma di Mhm. bank. Bisa juga tabungan dalam bentuk investasi yang pada umumnya untuk jangka panjang gitu. Seperti tadi saya infoin, investasi juga bisa dalam bentuk asuransi. Nah, Hmm. di Manulife itu ada solusi My Wealth Assurance, itu Oke. produk asuransi berbasis investasi atau unit link ya, yang orang mungkin lebih paham gitu. Nah, Mhm. ini bisa dijadiin solusi dalam kita merancang tujuan keuangan jangka panjang nih. Misalnya kita rencana mau beli rumah untuk biaya sekolah, biaya masa pensiun, dan Mhm. juga kalau kita mau siapkan warisan atau peninggalan untuk keluarga kita nanti saat terjadi resiko pada diri kita gitu. Nah, solusi My Wealth Assurance ini itu mengalokasikan dan menginvestasikan 100% premi nasabah pada dana investasi sesuai pilihan kita nih. Jadi sejak hari Oh. pertama polis aktif itu udah langsung 100% diinvestasikan. Nah, Mhm. solusi ini juga lengkap dengan paket perlindungan. Jadi kalau ada risiko akan ada uang pertanggungannya gitu. Nah, ini bisa mengcover kita sampai usia 99 tahun. Nah, Hmm. kalau Mbak Mega tertarik nih, coba cek website kita di www.manulife.co.id. Oke. Kira-kira gitu Mbak Tapi Cita. itu beresiko nggak kayak misalkan kita kan kalau nabung di celengan gitu kan Mhm. resikonya ada tuyul, tetangga miara tuyul gitu, hilang duitnya gitu. Kalau di Manulife itu beresiko nggak kira-kira? Oke, ini kan ada dikaitkan dengan investasi ya, atau dana-dana yang kita investasikan di unit link gitu. Nah, ini juga tergantung resiko appetite kita nih. Kita orangnya yang konservatif atau moderat atau kita yang cukup mau ambil resiko tinggi gitu. Karena kan kita investasikan di pasar-pasar saham gitu ya. Nah, Oke. jadi kita sesuaikan nih dengan resiko-resiko yang kita ingin terima gitu, kira-kira gitu. Oke. Oke, jadi biasanya memang sebelum kita berinvestasi itu harus mengisi kuesioner dulu kan ya. Ada yang maunya tanpa resiko, ada yang nggak apa-apa high risk begitu. Mungkin nanti bisa dicocokkan jadi Mbak Mega lebih masuk ke klasifikasi yang mana. Begitu Mas Oh, Henry iya ya? iya iya. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi gimana nih Mbak Mega udah mulai tertarik mungkin atau bikin asuransi dulu langkah selanjutnya? Mungkin biar lebih aman kan hidup ya kalau punya asuransi. Bener. Berarti kalau sekarang kita ngebahas menabung sendiri, Mbak Mega apa sih godaan terbesar di tengah-tengah nabung tuh biasanya apa? Apakah misalnya anak suka minta beli mainan, sebagai orang tua kan kita suka nggak tega juga mau Iya. bilang enggak ya? Atau Mm-mm. ada godaan-godaan lain biasanya? Godaannya paling ya kayak gitu, Mm-mm. skincare gitu kadang-kadang Oh tengah iya bulan udah habis. bener. Iya kayak ya enggak sih sebenarnya lebih ke kebutuhan Mm-mm. godaannya, enggak ke yang
pengen beli ini ya ada sih, tapi untuk kayak pengen umroh, kayak pengen punya rumah itu gitu. Lebih jangka panjang Iya. begitu ya. Nah, Mas Henry, ada nggak sih sebenarnya tips agar upaya kita dalam menabung itu bisa lancar sampai setidaknya goal pertama itu bisa tercapai? Karena Nah, kan iya seringkali tuh. kita ada godaan di tengah-tengah, seperti yang tadi Mas Henry bilang ya, ada flash sale, tiba-tiba skincare buy one get one gitu. Jadi ada aja gangguannya. Tipsnya apa sih Mas Henry? Ya bener banget ya, itu godaan banyak banget. Ntar 10-10, ntar 11-11, ntar Iya. 12-12 gitu ya. Tiap bulan ada aja tuh tanggal cantiknya. Iya. Bener. Nah, pertama pastiin dulu deh itu tujuan saving itu buat apa ya. Jadi kalau udah jelas, kita nggak akan gampang terpengaruh dan kita akan lebih disiplin untuk saving ya. Nah, terus kita tentuin nih target dan jangka waktu savingnya tuh mau berapa lama gitu ya. Memang sih nggak harus selalu maksain diri nabung dengan jumlah sekaligus besar gitu ya. Sedikit-sedikit pun tidak apa, asalkan itu tadi kuncinya adalah konsisten gitu. Betul, berarti yang penting kita tetapkan dulu misinya apa. Mbak Mega berarti sekarang kalau harus menetapkan misi, apa misi utama yang ingin Mbak Mega pasang di mindset sebagai tujuan nabung? Tujuan nabung rumah sih, lebih Mau rumah. beli rumah? Rumah dulu. Oke, kalau gitu saya boleh nggak sih tujuan nabungnya mau jadi Raffi sama Nagita aja? Wah, boleh banget. Biar semuanya bisa kena, keliling dunia kena, beli rumah iya, mobil juga iya. Saya jadi adanya Rafathar kalau gitu. Oh iya bisa, Biar bisa, aman bisa. hidupnya udah. Aduh, ya yang penting kita tentukan dulu ya bala duit ya. Kalau kita balik serius nih, kita harus tentukan dulu apa tujuannya, jangan sampai kita goyah di tengah jalan. Tuh. Nah, terakhir nih untuk menutup perjumpaan, mungkin Mas Henry ada yang mau disampaikan nggak kepada bala duit yang sekarang lagi struggling banget, lagi berupaya untuk menabung, tapi masih ada aja kerikil-kerikil atau kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Silakan Mas Henry. Ya buat bala duit nih ya, saving itu atau nabung itu intinya kita tunda aja deh dulu sebentar ya kebahagiaan sekarang gitu. Yang pasti dengan kita menunda itu kita punya tujuan yang lebih baik, yaitu kita akan punya kebahagiaan di waktu yang mendatang gitu ya. Nah, pastiin punya tujuan yang jelas dalam menabung ya, itu salah satu kunci dan konsisten. Nah, terus jangan sampai nih ya saving itu cuma buat hal-hal yang sifatnya keinginan dan bukan kebutuhan gitu ya. Misalnya gini, ya saya pengen saya misalnya butuh makan kan ya. Kita butuh makan setiap hari kan, kita juga nggak harus setiap kali makan di restoran gitu ya. Wah, saya mau targetin saya pengen makan di restoran yang mahal gitu ya. Itu kan hanya keinginan aja gitu. Jadi kita benar-benar bedain nih antara kebutuhan dan keinginan gitu. Betul, jadi kembali ke diri kita masing-masing, gimana kita bisa memiliki mindset yang kuat. Pesannya atau tipsnya adalah bayangkan nanti di masa tua memang masih mau bekerja 24 jam gitu kan, masih mau ke kantor seminggu 5 hari gitu. Pasti kan inginnya udah bisa bersantai di rumah. Supaya itu bisa tercapai, yuk kita hemat dan menabung sedari sekarang. Mbak Mega ada yang mau disampaikan kepada bala duit, mungkin kalimat ajakan nih supaya bala duit yang mungkin belum berkeluarga, baru mau menikah, sudah bisa mulai memikirkan betapa pentingnya untuk hidup berhemat dan menabung. Iya, paling untuk cowok-cowok sih biasanya. Biasanya cowok yang paling susah nabung, kayak saudara saya, adik kakak saya tuh nggak mau nabung dia. Sekalinya nabung buat nikah. Oh. Padahal udah punya istri gitu. Waduh, mau mau nikah berapa lagi kali? dia. Gitu. Jadi lebih ke cowok itu harus emang punya istri yang bisa megang uang, karena lebih nggak bisa. Jadi tabungan terbaik juga di istri juga sih sebenarnya. Betul. Oh iya ampun, ini pesan-pesannya pesan-pesan masyarakat romantis ya. Pilihlah istri yang pintar mengatur keuangan. Betul. Kalau enggak apa-apa, belajarnya bisa dengan menyaksikan tayangan Duit. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Mbak Mega sudah hadir Sama-sama. hari ini. Terima kasih juga Mas Henry masukan-masukannya. Terima Semoga kasih. bisa kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Dan bala duit tentunya buat yang masih ingin membahas seputar finansial, strategi keuangan, boleh banget loh request topik atau mungkin bintang tamu melalui Instagram dan juga Twitter kami
@duit_metro_tv. Sekali lagi @duit_metro_tv. Atau kalau ingin belajar mengenai keuangan, bisa langsung saja kunjungi website Manulife Indonesia dan subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Video ini juga jangan lupa di-like ya, di-share juga ke teman-teman kamu supaya kita sama-sama lebih melek mengenai apa pentingnya menabung dan hidup berhemat. Tapi tidak terasa sudah waktunya kami pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Saya Conchita Caroline pamit undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh